Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Kresna Biaska, NIM 280258445 dari kelompok 5 Pancasila. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, kelompok 5, terkait penerapan sila ketiga dalam mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan bersama di lingkungan karyawan. Langsung saja di sini saya akan memaparkan mulai dari latar belakang terkait penerapan sila ketiga dan juga kaitannya dengan SDGs, lalu terkait rumusan masalah, hasil temuan dari observasi maupun wawancara, lalu solusinya, dan juga kesimpulan dan refleksi pribadi yang saya dapatkan dari dilaksanakannya proyek ini. Saja ke latar belakang. Seperti yang kita tahu bahwa di banyak lingkungan kerja, terutama di perusahaan dengan jumlah karyawan besar, seringkali terjadi kurangnya kebersamaan ataupun solidaritas antar sesama karyawannya. Nah, hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan fisik dan juga mental karyawan yang berujung pada penurunan produktivitas kerja. Selain itu, kurangnya perhatian terhadap program kesehatan di tempat kerja baik dari segi fisik maupun mental juga menjadi salah satu faktor dalam menghambat tercipta lingkungan kerja yang sehat dan sejahtera. Mengingat pentingnya rasa persatuan dan gotong royong, penerapan nilai sila ketiga Pancasila ini dapat menjadi solusi untuk memperbaiki situasi ini dengan memupuk kebersamaan dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Lalu jika kita kaitkan dengan SDGs atau SDG nomor 3 yang mana terkait pentingnya menciptakan kehidupan sehat dan sejahtera untuk semua kalangan, di lingkungan kerja ini berarti menyediakan program kesehatan fisik dan mental yang inklusif. Lanjut ke rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan nilai sila ketiga Pancasila dapat membangun kebersamaan di lingkungan kerja. Lalu, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan karyawan melalui prinsip persatuan. Dan yang ketiga, bagaimana mahasiswa dapat memahami peran sila ketiga ini. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan dalam pelaksanaan proyek ini, kami mengidentifikasi bahwa kekurangan solidaritas dan kebersamaan dalam lingkungan kerja mempengaruhi tidak hanya kesejahteraan mental dan fisik karyawan, tapi juga mempengaruhi produktivitas mereka secara keseluruhan. Nah, implementasi nilai sila ketiga Pancasila yang menekan pada persatuan dan gotong royong telah menunjukkan potensi signifikan dalam memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan kolaborasi antar karyawannya. Hal ini secara langsung berkontribusi pada pembentukan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Nah, berdasarkan temuan tadi, kami menyarankan untuk di tempat kerja masing-masing itu mengadakan program kebersamaan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Itu seperti kegiatan olahraga secara mingguan ataupun makan bersama selepas pulang kerja, dan juga menyelenggarakan pelatihan dan workshop tentang solidaritas dan kesehatan mental di tempat kerja. Dan juga jika dari sisi perusahaan ini, perusahaan bisa memfasilitasi terkait mendukung kesehatan mental, contohnya itu seperti adanya konseling ataupun program bantuan karyawan. Kesimpulannya, dari dilakukan penerapan sila ketiga Pancasila ini sangat membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan sejahtera. Dan juga jika dilihat dari sisi tantangan ataupun peluangnya, ini perusahaan perlu melibatkan karyawan dalam setiap langkah untuk menciptakan suasana yang mendukung secara fisik maupun mental. Lanjut ke refleksi pribadi. Di sini, melalui proyek ini saya mendapatkan pengalaman yang banyak sekali, berharga, mulai dari memahami bagaimana penerapan nilai Pancasila, lalu saya juga bisa terbuka wawasannya terkait pentingnya kebersamaan, solidaritas maupun gotong royong dalam membangun kesejahteraan bersama di tempat kerja.
Persatuan juga tidak hanya berarti kita melakukan tugas-tugas profesional saja, tetapi juga mencakup kepedulian kita terhadap kesejahteraan fisik dan mental sesama karyawan. Nah, melalui kegiatan seperti berkumpul bersama, olahraga bersama, itu bisa menjadi salah satu cara untuk mendekatkan atau menguatkan solidaritas kita. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.